Halo gengs, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue mau ngebahas soal cara pembuatan Schengen visa ke Swedia atau ke negara-negara Schengen lainnya. Jadi kira-kira kayak gimana syaratnya dan pembuatannya gimana prosesnya. So, ikutin terus. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu-bantu buat di subscribe dulu kalau kalian belum subscribe. Jadi kita bisa mulai. So, let's start! Nah, jadi kira-kira apa sih visa Schengen itu? Kalau buat kalian yang belum tahu apa Schengen visa atau visa Schengen, jadi ini tuh salah satu jenis visa yang menentukan kalian bisa masuk ke negara-negara Schengen yang ada di Eropa. Jadi kalau kalian nggak punya visa Schengen ini, kalian nggak bisa masuk ke negara tersebut. Kira-kira negara mana aja yang bisa kalian masukin dengan visa Schengen ini? Karena kan nggak semua negara di Eropa itu bagian dari Schengen ya. Walaupun mereka itu Eropa, tapi bukan berarti mereka bagian dari EU atau Schengen. Jadi kalian tuh harus tahu juga nih negara-negara mana aja bisa kalian masukin dengan visa Schengen tersebut. Jadi negara-negara yang bisa kalian masukin adalah negara Austria, Belgia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sweden, Switzerland. Jadi itu beberapa negara yang bisa kalian masukin di Eropa. Tapi untuk kelengkapannya, untuk lebih tahu detailnya lagi, kalian juga bisa cek di Google. Itu pasti banyak banget daftar-daftar negara Schengen yang bisa kalian masukin. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau tambahan, kalian bisa cek aja di Google lebih akuratnya. Nah, terus kira-kira apa aja sih syaratnya? Kalau untuk ke negara Swedia sendiri, dari pengalaman gue yang, karena kemarinan kan nyokap kan sama kakak kan kesini ya. Jadi karena mereka itu jatuhnya keluarga gue gitu. Jadi gue invite mereka untuk datang ke sini, ngundang mereka, dan mereka jatuhnya itu sebagai turis tapi turis family gitu, bukan yang turis biasa. Nah, kalau untuk kalian yang turis, misalkan kalian mau ke Swedia atau negara Schengen lainnya, tapi kalian nggak ada keluarga atau nggak ada kerabat yang tinggal di Eropa atau negara Schengen tersebut untuk ngundang kalian datang. Jadi kalian bisa pakai visa turis gitu ya. Nah, kira-kira syaratnya itu apa aja? Nah, jadi dokumen yang dibutuhin untuk bikin visa turis atau visa visit family itu agak mirip-mirip. So, kira-kira kayak gini. Pertama yang kalian butuhin itu formulir visanya. Jadi di mana kalian bisa dapatin formulir visanya? Jadi kalian bisa kunjungin websitenya, yaitu di vfsglobal.c. Nah, jadi vfsglobal.c itu adalah pusat aplikasi visa yang ada di Indonesia. Jadi itu untuk kalau kalian mau ke Swedia atau ke negara Schengen lainnya, kalian bisa melalui aplikasi center tersebut. Jadi kalian bisa ke sana atau bisa lewat online juga. Terus jadi kalian tinggal buka aja websitenya, terus tinggal klik dan cari formulirnya, dan kalian bisa print formulir kalian, terus tinggal diisi. Nah, itu ke satu ya yang kalian butuhin dokumennya. Nah, yang kedua, kalian butuh KTP asli atau fotokopian lah ya, jadi untuk in case aja. Terus juga kalian butuh paspor kalian, jadi paspor seenggaknya itu tuh 6 bulan terakhir masih valid ya. Nah, buat paspor sendiri jangan lupa buat fotokopi dan aslinya. Jadi paspor juga kalian masih harus valid seenggaknya itu 6 bulan ya, masih valid 6 bulan gitu, belum expired. Jadi kalau udah expired setidaknya udah kurang dari 6 bulan, kalian harus bikin paspor yang baru. Terus jangan lupa disertakan juga kakak atau kartu keluarga, baik yang asli maupun fotokopiannya. Terus kalian juga butuh surat reservasi tiket dari pesawat yang mau kalian gunain. Dan tolong banget, ini tips buat kalian, kalau kalian mau bikin visa ke Eropa atau ke negara lain, jangan pernah pakai tiket asli. Jadi kalau kalian mau bikin visa, kalian harus pakai dummy tiket atau tiket yang sekedar reservasi lah, nggak beneran gitu, jadi belum kalian bayar, jadi cuma sekedar reservasi aja. Terus untuk dapetin si dummy tiket sendiri ini, kalian bisa dapetin dari travel agent atau bisa juga minta sama
maskapai penerbangan yang kalian mau naikin tersebut, kalian bisa minta reservasi tiketnya aja gitu. Dan kemungkinan ada biaya atau enggak sih gue nggak tahu, tapi yang jelas untuk kasus gue sendiri gue pakai dari salah satu, nggak tahu ya itu travel agent kayaknya, tapi mereka bisa bikin si dummy tiket ini dan itu harganya cuma 50.000. Jadi itu murah banget sih. Mungkin juga ada yang lebih murah lagi, gue juga nggak tahu, tapi yang jelas kalian harus pakai reservasi tiket, jangan pernah pakai tiket asli, karena pihak kedutaan sendiri udah menghimbau, udah mewanti-wanti untuk nggak pakai tiket asli selama kalian nge-apply visanya. Karena yang namanya kita mau apply visa nih, itu kan belum pasti visa kita bakalan keterima atau enggaknya. Jadi untuk berhati-hati aja, jangan pernah pakai tiket asli gitu. Terus juga asuransi perjalanan yang kalian butuhin itu tuh sekitar 30.000 euro. Jadi kalau misalkan kalian mau ke sini gitu, mau ke negara-negara Eropa Schengen lainnya, kalian harus butuh asuransi perjalanan atau asuransi Schengen gitu, asuransi perjalanan visa Schengen. Itu ada di Traveloka, itu gue beli murah banget, harganya cuma 137.500 kalau nggak salah ya. Itu untuk 14 hari atau 15 hari gitu, pokoknya kalau nggak salah 14 harian lah. Itu murah banget. Mungkin juga ada yang lebih murah lagi, tapi nggak tahu. Yang jelas yang pasti kalian butuhin visa, untuk visa ini kalian butuhin asuransi perjalanan Schengen yang 30.000 euro. Terus untuk kasus Swedia sendiri, jadi kalau kalian mau ke Swedia nih, untuk negara Swedia sendiri, itu mereka tuh ngebutuhin setidaknya itu per orang harus punya 450 krona per orangnya. Jadi kira-kira di rupiahin segini lah ya. Jadi kalian harus punya 450 krona per orang dan per harinya gitu. Jadi kalian bisa kira-kira aja berapa uang yang harus kalian butuhin untuk di rekening kalian. Nah, terus dokumen selanjutnya juga kalian harus butuh rekening koran dari gaji kalian yang kalian punya. Misalkan kalian mahasiswa, kalian harus punya rekening koran dari orang tua kalian atau kerabat keluarga kalian lah pokoknya gitu ya. Kalian harus punya rekening koran gaji dari orang tua kalian, seenggaknya itu 3 bulan terakhir. Terus juga kalau misalkan kalian mau datang ke sini dengan undangan, contoh gue itu ngundang keluarga gue ke sini, otomatis karena gue nggak kerja, jadi yang jadi sponsornya tuh suami gue. Nah, jadi Zenith harus menyertakan rekening gaji dia selama 3 bulan terakhir gitu, rekening koran. Terus kalau misalkan kalian gak ada kerabat atau gak ada sponsor, ya mau gak mau itu dari rekening koran kalian sendiri. Jadi uang kalian juga yang menentukan lolos enggaknya kalian kesini gitu. Tapi ada juga sih yang uangnya udah cukup tapi nggak terima, ya itu untung-untungan juga dan tergantung kelengkapan dokumen kalian. Jadi ini juga harus diperhatikan soal keuangan ya, karena pihak negara yang kalian mau tuju sendiri itu mereka nggak akan mau ngambil resiko kalau sampai kalian di sini tuh terlontang-lantung nggak jelas. Jadi kalian harus setidaknya punya uang yang cukup untuk berada di negara tersebut. Nah, terus kalian juga harus menyertakan fotokopi dari bukti akomodasi yang bakal kalian tempatin atau kalian tinggalin selama kalian mengunjungi negara tersebut. Jadi contoh kalau misalkan kalian datang dengan visa turis, otomatis kan kalian gak punya kerabat atau kenalan terdekat yang kalian kenal yang ada di negara tersebut. Jadi kalian harus punya bukti dari hotel yang kalian mau tempatin gitu. Terus kalau misalkan kalian datang ke sini dengan undangan, kayak gue ngundang keluarga gue, itu otomatis kalian harus menyertakan bukti keakraban kalian sama si pengundang tersebut gitu. Terus juga ngasih alamat dari tempat tinggal si pengundang tersebut yang menyatakan bahwa orang tersebut akan emang benar gitu bakalan nampung kalian di sini dan tinggal sama mereka gitu. Ya, jadi untuk anak yang di bawah 18 tahun, kalian harus menyertakan bukti dari orang tua kalian yang menyatakan bahwa orang tua kalian itu mengizinkan kalian untuk pergi gitu. Dan itu juga harus dicap tanda tangan resmi. Terus, kalau kalian kerja gitu, pekerja, kalian juga harus menyertakan surat dari perusahaan kalian yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan kalian untuk pergi gitu atau ngambil cuti, dan mereka tuh bisa jadi jaminan kalian lah selama kalian di negara tersebut. Terus kalau kalian punya sponsor dari negara tersebut, contoh kerabat atau keluarga kalian yang ada di negara tersebut yang kalian mau kunjungin, itu mereka juga harus ngasih undangan
ke kalian, atau dokumen-dokumen lengkap yang mereka butuhin ke kalian. Jadi kalian juga harus membawa dokumen tersebut ke kedutaan atau ke pusat aplikasi visa tersebut. Jangan lupa untuk menyertakan foto kalian yang setidaknya itu nggak lebih dari 6 bulan. Terus dengan berlatar belakang warna putih dan berukuran 45 mm kali 35 mm. Dan setidaknya itu 2 lembar yang dibutuhin. Tapi sih yang udah-udah sih kadang mereka bilang untuk kita bawa foto ya, untuk bawa foto, tapi ternyata sih sesampainya di sana itu fotonya tuh nggak akan dibutuhin karena kalian juga bakalan difoto di sana, terus juga di fingerprint gitu. Tapi ya buat jaga-jaga aja karena syaratnya itu sendiri harus bawa, jadi ya udah bawa aja gitu untuk jaga-jaga walaupun dibutuhin atau enggaknya. Dan berapa lama waktu atau proses yang dibutuhin untuk pembuatan visa Schengen sendiri itu biasanya sih makan waktu sekitar 15 harian. Tapi untuk kasus kakak dan nyokap gue sendiri itu mereka makan waktu cuma seminggu, dan itu tergantung kelengkapan dokumen kalian sendiri. Kalau sekiranya dokumen kalian udah lengkap, kemungkinan bakalan lebih cepet lagi. Jadi kalian sebelum nge-apply harus banget, wajib banget dicek lagi, cek lagi, bener-bener detail kelengkapannya, karena kalau nggak lengkap itu bakalan lebih lama lagi sih gengs. Jadi kalian juga harus cek lagi sebelum kalian nge-apply. Dan kalau misalkan dokumen kalian nggak lengkap, mereka bakal ngubungin kalian dan minta kalian untuk kirim sisa-sisa dokumen untuk lengkapannya gitu. Tapi kalau udah lengkap sih aman-aman aja dan bakalan diproses. Nah, untuk biaya visa Schengen sendiri itu di sini sekitar 1.260.000 untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun itu gratis. Terus untuk anak berumur 6 sampai 12 tahun itu sekitar 630.000 biayanya. Tapi untuk lebih kejelasannya lagi, harganya kemungkinan bakalan berubah atau enggaknya gue juga nggak tahu. Jadi untuk lebih akuratnya lagi kalian bisa cek ke website vfsglobal.c. Nah guys, jadi itu beberapa tips dan informasi untuk pembuatan visa Schengen ke Swedia atau negara Schengen lainnya dari gue yang udah gue singkat, atau itu dari pengalaman gue sendiri karena gue kemarin ngundang kakak dan nyokap kesini. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Terus kalau kalian ngerasa kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa cek ke website yang tadi gue bilang itu, dan gue juga bakal tulis si websitenya itu di description box. Terus kalian bisa tinggal klik link di sana. Jadi kalian bisa cek banget di sana karena benar-benar lengkap banget untuk keseluruhannya. Terus semoga tips-tips dari gue bermanfaat ke kalian. Semoga juga buat kalian yang mau coba untuk nge-apply visa Schengen, semoga berhasil. Dan terima kasih banyak untuk ngikutin video gue selama ini dan untuk nonton video ini juga. Jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.